cukup berusaha mendengarkan sedemikian rupa sehingga orang senang berbicara kepada kita, dan cukup berbicara sedemikian rupa sehingga orang senang mendengarkan kita. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 10 Februari 2023 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Jumat 10 Februari, hari Jumat biasa pekan kelima, gereja mengajak kita untuk berbuat baik. Kita hadir kalau bisa membawa kebaikan. Seperti yang dilakukan Tuhan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang bisa menjadi inspirasi bagi keputusan-keputusan dan perbuatan baik kita hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan selalu menjadikan segala-galanya baik. Dan sebetulnya itulah yang penting yang perlu kita lakukan. Ujungnya bukan apakah kita ini hebat, terkenal, tetapi apakah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu yang akan dikenal orang. Itu juga yang akan mengubah hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Yesus menjadikan segalanya baik. Yang bisu berbicara, yang tuli mendengar. Dan sebetulnya itu tidak sulit kita lakukan. Ada sebuah prinsip yang bisa membantu kita. Kita harus berjuang supaya kita bisa berbicara sedemikian rupa sehingga orang senang mendengarnya. Itulah yang disebutkan bahwa
kemudian orang tuli mendengar, dan orang bisu berbicara. Kita juga diminta melakukan prinsip yang lain, mendengarkan sedemikian rupa sehingga orang lain senang berbicara kepada kita. Sesederhana itu, kita akan bisa menjadikan segala-galanya baik. Dan Tuhan bukan meminta kita supaya menjadi baik dan mengerjakan segala-galanya baik. Pertama-tama bukan itu, tetapi mengingatkan bahwa kita itu memang baik dan sudah semestinya berbuat baik. Karena kita sering lupa akan jati diri kita, yaitu kebaikan dan kasih. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Kita adalah citra Allah yang adalah kasih. Maka kebaikan itu adalah jati diri kita. Karena itu kita diminta membuktikannya. Dan Tuhan mengingatkan. Karena kita pada dasarnya sudah baik. Ayo kita buktikan kebaikan itu. Kita diciptakan baik dan begitu dikasih oleh Allah sedemikian rupa sehingga menjadi baik. Dan karena itu sudah semestinya melakukan kebaikan-kebaikan dan menjadikan segala sesuatu baik adanya. Dan untuk membuat orang lain mendengar, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, sudah ada beberapa strategi sederhana yang tadi saya sampaikan. Maka sebetulnya menjadi baik itu tidak sulit, karena itu sesuai dengan jati diri kita. Justru karena kita sering lupa, maka kita tidak bahagia. Tuhan mengingatkan kepada kita dengan memberi contoh, bukan hanya dengan kata-kata. Maka kita semua juga diajak untuk menemukan kembali kebaikan yang ada di dalam diri kita, justru dengan melakukannya. Tidak harus dengan hal besar, tidak harus dengan biaya mahal. Syukur kalau kita juga bisa berkorban dengan biaya juga. Kalau tidak, cukup berusaha mendengarkan sedemikian rupa sehingga orang senang berbicara kepada kita, dan cukup berbicara sedemikian rupa sehingga orang senang mendengarkan kita. Dan itu sudah menjadikan segala-galanya baik. Apalagi ditambah kalau kita juga ikhlas berkorban dengan juga menyumbangkan apa yang kita punya. Tentu akan menjadi lebih baik lagi. Maka saudara-saudari terkasih, kebaikan adalah identitas kita. Tuhan mengingatkan kepada kita dan memberi contoh serta jalan-jalan yang tidak sulit untuk ditempuh agar kita kembali kepada jati diri kita yang diwarnai oleh kebaikan dan kasih. Dan karena sesuai dengan jati diri kita, mestinya naturally, secara alamiah lebih mudah kita lakukan dan lebih membahagiakan. Mengerjakan kebaikan itu jauh lebih membahagiakan daripada melakukan hal-hal yang kurang baik. Karena memang hati kita diciptakan untuk mencintai. Seperti pensil diciptakan untuk menulis. Apakah bisa untuk mengganjal lemari? Bisa, tapi rusak. Sama juga dengan hati kita. Hati kita diciptakan untuk mengasihi. Bisa tidak untuk membenci? Bisa, tapi rusak. Maka lebih membahagiakan mengasihi, berbuat baik, dan menjadikan segala-galanya baik. Seperti Fransiskus Assisi yang kemudian membuat doa yang begitu indah itu, di mana ada kebencian, saya membawa pengampunan. Di mana ada sakit hati, saya membawa kesembuhan. Di mana ada perselisihan, saya membawa perdamaian. Disitulah kita bisa menjadi garam dan terang yang memancarkan kebaikan, yang menjadikan segala-galanya baik seperti Tuhan Yesus sendiri. Dan tidak sulit karena sudah ada caranya dan juga sesuai dengan kodrat kita. Maka kita berani dan dengan senang hati, penuh syukur dan semangat
memancarkan kebaikan kemana-mana. Karena yakin Tuhan bersama kita, terus membimbing dan menuntun kita lewat firman-Nya, lewat teladan-teladan orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Maka mari kita menjadikan segala-galanya baik. Karena itu membahagiakan. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, yang selalu setia, tidak pernah menyerah, mengingatkan kami agar kami selalu berbuat baik dan menjadikan segala-galanya baik. Karena itu membahagiakan sekaligus menyelamatkan. Bantulah kami dengan kuasa dan kasih-Mu agar kami tidak pernah menyerah, terus berbuat baik dan menjadikan segala-galanya baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 10 Februari 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.